어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Dewi Nasuni, NPM 33220063, kelas 3B Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Didiklah anak sesuai zamannya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Artinya, ilmu itu bersifat dinamis dan tidak tetap, keberadaannya menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan kehidupan masa depan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa perlulah anak-anak atau taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada penghidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalami sendiri dan kemudian hidup berpisahan dengan rakyatnya. Apa itu kurikulum? Ralph Thaler dalam bukunya The Basic Principles of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode, yang keempat evaluasi secara umum. Komponen-komponen tersebut diklarifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, yang ketiga panduan asesmen kerangka, atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Karena berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran telah cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Keunggulan kurikulum merdeka yang pertama, lebih sederhana dan mendalam, artinya fokus pada materi yang esensial. Yang kedua, lebih merdeka, artinya guru dapat mengajar sesuai dengan capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif, artinya pembelajaran melalui kegiatan proyek. Mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi tidak langsung ditetapkan semua sekolah? Yang pertama, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang semua kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum? Yang pertama, kriteria ada 1, berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah diminta mempelajari materi yang dipersiapkan tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, artinya profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dan mengusung kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, kontekstual, artinya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial dan budaya dan lingkungan. Yang ketiga, esensial, yaitu membuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di suatu pendidikan. Yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimana kurikulum merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Yang pertama, regulasi yang fundamental, misalnya PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang kedua, dari sisi ansemen, kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau ansemen yang lebih baik sebagai ansemen nasional atau HN. Yang ketiga, dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dan keberkelanjutan penerapan kurikulum. Dukungan publik yang kuat dan sulit mengoyahkan pergantian kebijakan. Apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak merdeka menerapkan kurikulum merdeka? Yang pertama, dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Yang kedua, orang tua bisa juga teman dan pendamping belajar bagi anaknya, memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Yang ketiga, orang tua dapat pula mempelajari buku teks yang digunakan dalam kurikulum merdeka atau buku Kemendikbud-Go.id. Di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum merdeka? Yang pertama, pelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5. Yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Alur tujuan pembelajaran ATP. Contoh-contoh alur tujuan pembelajaran ATP atau urutan pembelajaran adalah komponen untuk menyusun silabus. ATP diharapkan untuk membantu satuan pendidikan dan peserta didik mengembangkan langkah-langkah atau alur pembelajaran berdasarkan pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Perangkat ajar didistribusikan melalui platform digital yang dikembangkan Kemendikbud agar dapat diakses dan jangka waktu yang cepat. Selain modul ajar merupakan pengembangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan dilengkapi dengan paduan yang lebih terperinci, termasuk lembaran kegiatan siswa atau LKS dan asesmen untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan modul ajar, diharapkan proses belajar lebih fleksibel karena tidak tergantung dengan konten dalam buku teks. Kecepatan serta strategi pembelajaran juga dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga diharapkan setiap siswa untuk mencapai kompetensi minimum yang ditargetkan. Perangkat ajar. Ada 3 perangkat ajar yang baru dikembangkan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, modul ajar. Yang kedua, atur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang ketiga, proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5. Capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran atau CP adalah kemampuan minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. CP dirancang mengacu pada SKL dan standar isi sebagai kompetensi inti dan kompetensi dasar KI atau KD dalam kurikulum 2013 dirancang. Dalam CP, strategi yang semakin dikuatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengurangi cakupan materi dan perubahan tata cara penyusunan capaian yang menekankan pada fleksibilitas dalam pembelajaran. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Komponen KOSP yang dikembangkan dengan digunakan di satuan pendidikan terdiri di atas. Pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Ketiga, pengorganisasian dan pembelajaran. Yang keempat, perencanaan pembelajaran dan ditambah lampiran-lampiran. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata, lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif. Terima kasih.